Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kanker nasofaring. Sebelumnya saya perkenalkan anggota dari kelompok saya. Beranggotakan saya sendiri Nurul Afifatul Muminah, Tina, Niketut Afrianti, Tawiyah, dan Safira Nur Azizah. Baik, selanjutnya untuk mengenai kanker nasofaring akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pada slide pertama, kanker merupakan penyakit yang menyebabkan kematian terbesar kedua di negara maju dan ketiga di negara berkembang, yaitu 12,5% dari seluruh kematian pada tahun 2002. Dan terdapat sebanyak 20 juta orang hidup dengan kanker dan 10 juta kasus kanker baru di setiap tahunnya. Definisi karsinoma nasofaring adalah tumor ganas yang tumbuh di daerah nasofaring. Karsinoma nasofaring merupakan kanker yang mengenai daerah nasofaring, yaitu daerah dinding di bagian belakang hidung. Slide ketiga, epidemiologi karsinoma nasofaring. Di Cina Selatan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Taiwan sekitar 0-53 kasus per 100 populasi per tahun. Angka kejadian kanker nasofaring atau KNF di Indonesia cukup tinggi, yaitu sekitar 4,7 kasus per tahun per 100 penduduk atau diperkirakan sekitar 7.000 sampai 8.000 kasus per tahun di seluruh Indonesia. Perbandingan laki-laki dan perempuan 2-3:1. Slide 4. Etiologi. Etiologi karsinoma nasofaring bersifat multifaktorial, yaitu infeksi dari virus, Epstein-Barr, genetik, serta berkaitan dengan lingkungan seperti kebiasaan mengonsumsi ikan asin, merokok, pengawet makanan, obat nyamuk bakar, dan asap kayu bakar. Slide 5. Patofisiologi. Tumbuhnya tumor akan dimulai pada salah satu dinding nasofaring yang kemudian akan menginfiltrasi kelenjar dan jaringan sekitarnya. Lokasi yang paling sering menjadi awal terbentuknya KNF adalah pada fossa Rosenmuller. Penyebaran ke jaringan dan kelenjar limfa sekitarnya kemudian terjadi perlahan seperti layaknya metastasi lesi karsinoma lainnya. Penyebaran KNF dapat berupa 1. Penyebaran ke atas, 2. Penyebaran ke belakang, 3. Penyebaran kelenjar getah bening. Baik, pada slide 5 yaitu ada tanda dan gejala. Gejala dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama gejala telinga, yang kedua gejala mata, yang ketiga gejala syaraf, yang keempat gejala di leher. Selanjutnya slide 6 ada diagnosis. Yang pertama, melakukan amnesia untuk menemukan gejala klinis lain. Yang kedua, pemeriksaan fisik, yaitu rinoskopi posterior. Yang ketiga, ada pemeriksaan penunjang, diantaranya yang pertama biopsi, yang kedua tes serologi, yang ketiga CT scan. Slide selanjutnya ada diagnosis banding dari kanker nasofaring. Ada 3 bagian. Yang pertama hiperplasia adenoid, yang kedua angiofibroma juvenilis, dan yang terakhir ada tumor sinus sphenoidalis. Slide selanjutnya ada penata laksanaan dari kanker nasofaring. Yang ada 4 bagian. Yang pertama stadium 1, pasiennya melakukan radioterapi. Untuk stadium kedua dan ketiga, pasien melakukan kemoradiasi. Stadium keempat dengan N kurang dari 6 cm, pasien melakukan kemoradiasi lagi. Lalu untuk stadium 4 dengan N lebih dari 6 cm, pasien melakukan kemoterapi dosis penuh, dilanjutkan dengan kemoradiasi.